Rundaka telah lolos dari maut. Pertempuran besar kini ada di hadapan matanya. Dalam gelap rimba jagat dunia persilatan, akankah Rundaka memenuhi takdirnya? Aki Naraga diterima oleh Among yang merupakan ayah dari Ulusa. Setelah berbincang sebentar, ia diminta untuk beristirahat karena sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Aki Naraga sebetulnya tidak terlalu lelah, tapi ia juga memang ingin santai sejenak. Baginya, dunia persilatan sudah seperti halaman rumah. Pertarungan itu tak lebih dari rutinitas yang harus ia jalani. Dari obrolan dengan Among, Rundaka bisa memahami bahwa kakek gurunya adalah anggota perkumpulan teratai putih, yang beberapa anggotanya diantaranya adalah Lodaya si manusia harimau, serta Aki Pitara dan perguruannya di Banda Indung. Menurut penuturan Aki Naraga, teratai putih telah siap menggabungkan kekuatan dengan Padrang untuk menghentikan pasukan Naga Merah. Dari pengamatannya, kelompok Naga Merah sudah menembus wilayah pemerintahan di Pataruman. Sundayana sebetulnya tidak berbentuk kerajaan murni. Adapun pemerintahan itu adalah orang-orang yang memang diberi mandat untuk mengurusi rakyat. Kelompok Naga Merah berusaha untuk masuk ke sistem tersebut dan ingin mengubahnya menjadi kerajaan murni, yang mana semuanya akan dipimpin oleh satu orang yang berkuasa penuh. Kesatria Askara dari Padrang bermaksud menghentikan semua itu, karena itu berarti pemenjaraan tubuh dan pikiran. Sejatinya setiap orang harus merdeka dan berlaku sesuai tugasnya masing-masing. Kehadiran seorang pemimpin yang mutlak sudah jelas akan menghalangi tercapainya kemerdekaan itu. Tibalah mereka di rumah singgah Aki Naraga. Ia tidak akan tinggal bersama Rundaka dan Hara di rumah Midah. Aki Naraga diberi kesempatan untuk tinggal di rumah yang lain. Seperti halnya Midah, Aki Naraga pun disambut dengan ramah dan hangat. Sambil menikmati teh hitam dan beberapa kudapan, Aki Naraga bertanya kepada Rundaka. "Kau sudah melakukan banyak hal, bukan?" "Benar, Aki. Kenapa dulu Aki tidak memberitahu tentang asal-usul saya?" tanya Rundaka. "Sesuatu yang dialami sendiri akan meneguhkan keyakinan, lagi pula memahaminya sendiri jauh lebih baik, bukan?" jawab Aki Naraga. Rundaka termenung. Kakek gurunya benar. Jika ia sudah diberitahu seluas apa dunia persilatan itu, maka pastilah ia tidak akan pernah menembus batas-batas kemampuannya sendiri. Jika ia diberitahu mengenai Ki, maka ia akan malas menguasainya. Juga jika ia telah tahu siapa ayahnya, mungkin sikapnya akan berbeda sekarang. Atas semua itu pun akhirnya ia hanya mengangguk. Kini kakeknya terlihat lebih serius. Ia berkata, "Bersiaplah, sekarang waktunya sudah tiba, kita harus bergerak." Rundaka melihat kakek gurunya sudah bersila, pertanda Rundaka harus melakukan hal yang sama. Waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya perseteruan yang besar akan segera tiba. "Kita akan melakukan perjalanan gaib," kata kakeknya. Rundaka tanpa ragu langsung mengiyakan. Rundaka bersila, mengatur nafas dan meniatkan di dalam pikirannya untuk mengerahkan sukmanya, agar ia dapat melakukan perjalanan gaib. Ini adalah pertama kalinya Rundaka melakukan perjalanan gaib bersama kakeknya. Rundaka langsung merasakan pandangannya berubah. Dia seperti berada di sebuah tempat yang asing, tetapi masih mirip dengan Sundayana. Pada pemandangan yang tampil di kepalanya itu, ia melihat sesosok manusia dengan jubah yang agung, berambut panjang dan kulit sawo matang. Ada ratusan orang yang duduk bersila di hadapan sosok itu. Sosok itu kemudian berkata, "Pada saat bertemu nanti, zaman baru telah tiba. Mereka yang bertahan adalah yang teguh pada tugas hidupnya dan tidak lupa pada dirinya." Di samping sosok itu berdiri seorang perempuan yang luar biasa cantiknya. Ia mengenakan pakaian berwarna biru terang yang membalut dadanya. Rambutnya tergerai sampai ke siku dan ia mengenakan mahkota berwarna emas. Perempuan tersebut seperti menatap Rundaka. Hal itu membuat Rundaka terkejut, karena dalam perjalanan gaib selama ini, ia selalu seperti sedang melihat ingatan orang lain. Tetapi baru kali ini ia seperti disadari keberadaannya oleh sosok perempuan itu.
dan entah mengapa sosok itu terlihat tidak asing. Sosok laki-laki itu kembali berbicara. Mereka yang akan memimpin zaman baru adalah yang mampu mengendalikan dirinya dan sesamanya. Pemandangan kemudian berganti. Ia tiba di sebuah pertempuran. Pertempuran itu melibatkan satu kubu dengan baju berwarna putih dan satu kubu dengan baju berwarna merah. Keduanya berhadapan dan berseteru habis-habisan. Pemandangan lalu berganti lagi. Kali ini adalah suasana yang amat suram. Terlihat dari tanah yang gersang dan orang-orang yang kelelahan, bahkan hampir mati karena kelaparan. Setelah itu, Rundaka pun kembali ke alam sadarnya. Ia sadar ini adalah kepingan ingatan masa lalu yang ingin diperlihatkan oleh Akinaraga. Artinya, Rundaka sebetulnya pernah mengalami hal tersebut. Kau seharusnya sudah memahaminya, bukan? Kata kakeknya. Rundaka mengangguk lalu bertanya. Sosok dengan jubah agung itu apakah saya, Aki? Akinaraga mengangguk. Itu adalah orang yang menitis kepadamu sekarang. Perkataannya tentang siapa yang memimpin zaman baru telah melahirkan perselisihan, karena terjadinya perbedaan pandangan terhadap mengendalikan diri dan mengendalikan orang lain. Dua kubu yang berperang itulah yang kini menjadi kubu Naga Merah dan Kesatria Askara. Ternyata benar kata Brata, Rundakalah yang memang memulai peperangan ini. Akinaraga lalu berkata, semua yang datang dan pergi meninggalkan dunia ini sebetulnya adalah hal yang itu-itu saja. Kita hanya mengulang prosesnya agar di kehidupan yang berikutnya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kau melihat kesengsaraan orang-orang tadi? Rundaka mengangguk. Itu mungkin akan terjadi. Karena itulah bagus kau berada di Padrang. Orang-orang ini telah bersiap sejak lama. Rundaka baru menyadari bahwa kemakmuran yang ada di Padrang memang dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang buruk, sehingga orang bisa hidup dengan layak apapun yang terjadi nantinya. Akinaraga menjelaskan bahwa ia akan tinggal di Padrang selama kurang lebih 2 purnama, sambil menunggu kelompok Akipitara datang kemari. Setelah itu Rundaka disuruh pulang ke rumah Midah dan beristirahat. Ia pun menurut. Sesampainya di sana, orang-orang sudah terlelap. Ia pun menggelar tempat tidurnya dan bersiap memejamkan mata. Ada satu hal yang masih mengganjal, yaitu sosok perempuan cantik yang ada di perjalanan gaibnya. Kenapa ia merasa bahwa perempuan itu bisa melihatnya? Padahal itu hanyalah potongan ingatan. Namun, Rundaka juga sudah cukup lelah dan akhirnya ia pun terlelap. Hari-hari berikutnya, Rundaka menghabiskan waktu dengan berlatih bersama Kulna dan mengasah ki-nya bersama Akinaraga. Selain itu, ia ikut juga membantu pekerjaan di Padrang. Rundaka diberikan tugas untuk mengurus kolam ikan dan peternakan ayam, petelur. Tugasnya adalah memberi pakan, memelihara kondisi satwa, serta mengambil ikan atau telur jika sudah siap untuk digunakan. Rundaka tidak menerima upah dari pekerjaannya, namun seluruh kebutuhan hidupnya dijamin di Padrang. Ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang lain, namun orang lain pun bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Rundaka sangat menikmati hal ini. Sesekali ia juga dikirim tugas untuk melakukan pengamatan atau penyergapan di luar area Padrang. Ia lalu berdiskusi dengan Among tentang persiapan dari Kesatria Askara. Tidak terasa waktu berlalu, sudah lebih dari 2 purnama Rundaka tinggal di Padrang. Setiap selesai bekerja, ia akan bertemu dengan Ulusa dan berjalan sore di sekitar sungai. Saking terbiasanya, Rundaka merasa gamang jika sehari saja tidak melakukannya. Akinaraga pun ikut tinggal. Benar saja dalam waktu tersebut, ia mendapat kabar bahwa di luar Padrang, orang mulai bermasalah dengan kemarau panjang. Para petani gagal panen, maka mulailah Rundaka merasa beban tanggung jawab dari pemegang ajian Kamanduka semakin bertambah. Among menugaskannya untuk pergi ke tempat-tempat tersebut dan menurunkan hujan. Pada beberapa tempat, ia mencoba menggunakan ajian Kamanduka untuk menurunkan hujan tersebut. Namun di tempat lain, di mana panas kemarau menjadi semakin tidak tertahankan, ada ketetapan yang terjadi ketika ia menggunakan ajian Kamanduka untuk mengubah-ubah alam. Ia mencoba cara lain, yaitu membuat bumi menjadi lebih lembab, sehingga tanaman bisa tumbuh lebih mudah.
Pada tempat yang lain, ia juga coba mengendalikan batang pohon agar bisa menaungi orang-orang. Ajian Kemanduka sungguh sebuah kesaktian yang tidak ternilai. Itu sungguh beban yang berat. Selain kekuatannya, akibat dari kesombongannya pun harus dapat dikendalikan. Ajian tersebut hanya bisa dikuasai oleh orang tertentu, sehingga ajian tersebut tidak bisa dipelajari oleh orang lain. Dalam beberapa purnama itulah Rundaka berkeliling ke desa-desa untuk memperbaiki kondisi alam. Namun pada daerah yang rawan ditempati musuh, terkadang Rundaka juga ditemani oleh Ulusa atau Brata. Kini Rundaka mulai dilanda kelelahan, sehingga setiap ia selesai bertugas, tubuhnya selalu ambruk untuk langsung beristirahat. Pada purnama ke-8, datanglah sebuah kabar bahwa Akipitara dan Lodaya beserta murid-muridnya akan tiba di Padrang. Rundaka senang sekali pertemuan dengan kawan-kawan di perjalanan itu akan menjadi penghiburan yang sangat amat baik. Namun karena Among khawatir terjadi penyergapan lagi, Rundaka, Kulna, dan Ulusa ditugaskan untuk menjemput mereka. Bersama mereka bertiga, turut ikut regu pemanah dan petarung jarak dekat. Dugaan Among ternyata benar, rombongan Akipitara menghadapi penyergapan. Namun sesampainya di lokasi, tidak terjadi baku hantam. Kedua belah pihak telah berhadapan dengan cara duel 1 lawan 1. Ini adalah cara paling lawas untuk menyelesaikan perselisihan. Kedua sosok yang akan berduel itu adalah lelaki berambut panjang dengan badan sangat kekar. Tak lain itu adalah Lodaya, si manusia harimau. Sementara satu lagi adalah seorang berambut digelung dengan tubuh ramping dan padat. Tangan kanannya menggenggam sebilah pedang panjang. Pertarungan yang jantan ini akan terjadi. Rundaka tentunya tidak akan ikut campur. Namun ia sangat berharap Lodaya memenangkan pertempuran. Mereka kini siap berduel.